Halo, assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar materi statistika ya. Nah, kali ini kita akan belajar pada halaman 149, yaitu pada poin B, penyajian data. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, sebelumnya penyajian data itu ada dua, ada dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram ya. Nah, kali ini kita bahas satu-satu dulu, yaitu dalam bentuk tabel. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel ini terbagi atas tiga, yaitu tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk yang pertama ya nak ya, tabel baris kolom, di mana tabel baris kolom ini data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom, atau biasanya hanya terdiri atas satu variabel saja ya. Jadi tabel baris kolom ini menyajikan data yang sederhana. Berikut contohnya ya. Ada data, perhatikan data di bawah ini. Nah, ada sebuah data. Terus di tabel baris kolom ini terdiri satu variabel, yaitu variabelnya nilai ya. Nah, nilainya ada 3, 4, 5 sampai 10. Sedangkan jumlah siswanya kita cari nanti pada datanya ya, pada data yang sudah tersedia ya nak ya. Nah, untuk yang kedua nak ya, ada di halaman 150 juga ya, yaitu tabel kontingensi ya, dimana tabel kontingensi ini data yang terdiri atas dua variabel atau dua faktor nak ya. Nah, sebagai contohnya, perhatikan berikut ini, tabel yang menyajikan jumlah siswa kelas 5 SD di sekolah basic menurut kelas dan jenis kelaminnya. Nah, dua variabel ya atau dua faktor itu yaitu menurut kelas dan jenis kelaminnya ya. Sekarang perhatikan contoh yang akan Ibu tampilkan pada video berikut ini nak ya. Nih, jadi ada dua faktor ya, yaitu ada dua variabel juga, yaitu kelas dan jenis kelaminnya ya. Dimana yang ngarah ke kanan ini jenis kelaminnya ada pria dan wanita ya, ada pria terus wanita. Terus yang kolom ke bawahnya yaitu ada kelas ya, ada kelas X1 sampai X4 ya. Nah, jadi tabel kontingensi ini terdiri atas dua faktor ya, atau dua variabel ya. Di sini ada jenis kelamin dengan kelasnya. Nah, contohnya seperti data yang sudah Ibu tampilkan. Dan ada juga contohnya di halaman 150 di buku paket kalian ya. Nih, itu ada faktornya, ada tingkat sekolah dan juga ada jenis kelamin. Di mana tingkat sekolah itu terbagi atas SD, SMP dan SMA ya nah ya. Terus jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Jadi bedanya dengan tabel baris kolom tadi, kalau tabel baris kolom terdiri dari satu variabel, kalau tabel kontingensi terdiri atas dua variabel atau dua faktor ya nak ya. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi ya nak ya. Tabel distribusi frekuensi ini hampir sama juga dengan tabel baris kolom. Nah, tabel distribusi frekuensi data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom, atau biasanya hanya terdiri atas satu variabel saja. Tetapi berbedanya kalau tabel distribusi ini dia memiliki tally atau turus ya. Tally atau turus itu adalah tanda perhitungan jumlah yang menggunakan tanda garis lurus atau garis miring ya nak ya. Jadi bedanya dengan tabel baris kolom itu, kalau di tabel distribusi frekuensi ini memiliki tally atau turusnya ya. Sekarang perhatikan contohnya yang akan Ibu tampilkan. Nih, berikut hasil pengumpulan data ulangan matematika kelas 5. Ada datanya, terus sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal ya.
Nih, lihat bedanya. Untuk yang pertama, kolom pertama itu ada nilai, terus yang kedua ada tally atau turus, terus yang ketiga itu frekuensi. Frekuensi itu sama saja dengan banyaknya, nah ya. Jadi bedanya kalau di tabel distribusi ini ada tally atau turusnya ya. Seperti contoh yang pertama, nilai 3 itu ada sebanyak 1 ya. Nah, kita tulis frekuensinya 1, terus tally atau turusnya garisnya cuma 1 ya. Terus untuk nilai yang keempat itu ada garis miring nak ya. Nah, garis miring itu dianggap juga 1. Jadi ketika perhitungannya sampai 5, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang kelimanya kalian menggunakan garis miring. Jadi 5 terus ditambah lagi garisnya 2. Jadi frekuensinya 7. Nah, sampai seterusnya nak ya, sampai nilai 10 ya. Jadi itulah macam-macam dari penyajian data dalam bentuk tabel. Demikianlah nak ya pembelajaran kita hari ini mengenai penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu ada 3, tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan terakhir tabel distribusi frekuensi. Apabila ada yang tidak kalian pahami atau belum mengerti, silakan tanyakan kepada guru kelasnya masing-masing. Untuk tugasnya segera dikumpulkan tepat waktu ya nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.